Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka. Ya. Bagaimana tidak Bapak Ibu azan Allah wa yakum, satu malam ini saja. Malam Lailatul Qadar ini saja, seluruh malaikat turun membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alangkah celakanya kita, naudzubillah, kalau di malam itu hanya dipergunakan tidur saja. Ya, seperti malam-malam ya biasa yang sebelumnya gitu ya. Ya, malam itu digunakan nongkrong saja, ngolor ngidul, nggak jelas ngomongin apa gitu loh. Pindah dari barat ke timur, dari selatan ke utara. Ya celaka. Ini didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Karena malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh malaikatnya dengan membawa rahmat. Ya. Sebagai gambaran lagi Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah ada tempat ya telapak kaki di langit dunia, artinya space ya, untuk meletakkan telapak kaki di atas langit dunia, kecuali di sana terdapat malaikat yang sedang berdiri atau sujud ya. Sujud meletakkan keningnya dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran banyaknya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 4 sampai dengan 5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Di malam Lailatul Qadar tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikat, seluruh malaikat turun. Ya. Warruhu, juga ar-ruh. Kata para ulama kita, yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, jadi malaikat Jibril juga ikut turun. Kita kan tahu ya, Jibril itu enggak asal turun ya. Jibril itu dulu turun ketika ya membawa wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para rasul lainnya sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata di malam Lailatul Qadar tersebut, di samping seluruh para malaikat yang turun, juga Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biizni rabbihim, tentu saja atas izin Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, keselamatan di malam tersebut, di malam terjadinya malam Lailatul Qadar, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Ya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Jadi ini di antara keutamaan atau keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ternyata di malam tersebut ya diturunkan seluruh malaikat dalam rangka membawa rahmat, ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, Lailatul Qadri lailatus sabi'a awit tasi'a wa 20. Ya, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan clue-nya sama kita. Ya, memberikan bocoran kepada kita. Kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut? Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinan ya as-sabi'a awit tasi'a wa 20. Malam ke-27 atau malam ke-29. Ini kan malam-malam ganjil semua. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu pertama kali Ka'bah kembali dibuka, Masjidil Haram kembali dibuka, yaitu pada tahun 2023 pasca pandemi. Ya, Bapak Ibu tahu, itu orang yang ikut sholat tarawih di malam ke-27 itu sampai mencapai, ada yang mengatakan 8 juta orang. Ya, ada yang mengatakan sampai 8 juta orang. Dan saya sendiri menyaksikan kejadian di malam itu. Bahkan ada yang mengatakan shaf malam itu ditarik dari pelataran Masjidil Haram ke belakang, itu sampai 8 kilo. Ya, kalau Bapak Ibu tahu Ma'la, ada pekuburan Ma'la, itu sampai di Ma'la itu shaf. Ya, ada yang mengatakan itu shaf terpanjang dalam sejarah. Ya, saking banyaknya manusia pada malam itu untuk sholat tarawih di malam ganjil. Ya, apa yang mereka kejar kira-kira Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum? Mereka mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena memang Nabi kita SAW pernah memberikan bocoran. Beliau mengatakan, ya Lailatu as-sabi'a wa tasi'a wa 20. Ya, antara 27 atau 29, malam ke-29. Ya. Kemudian Nabi kita mengatakan, wa innal malaikata tilkal laila. Sesungguhnya malaikat yang turun ke bumi di saat itu, di malam terjadinya malam Lailatul Qadar, aktsaru fil ard min adadil hasa. Lebih banyak daripada, jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya, kira-kira ada berapa miliar kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini Bapak Ibu?
Ya, kalau Bapak Ibu mengatakan sekira-kira 10 miliar, lebih banyak malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, itu banyaknya jumlah malaikat dan pada malam itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, malam Lailatul Qadar ini ya adalah malam yang kita sebut juga dengan malam akselerasi amal. Ya, malam akselerasi amal. Ada yang tahu kenapa malam Lailatul Qadar kita sebut juga dengan malam akselerasi amal? Malam akselerasi amal. Ada yang tahu nggak? Nah, kan dalam Al-Quran kan dikatakan kan, khairun min alfi syahr. Ya, khair itu artinya lebih baik. Bukan setara loh ya. Allah nggak katakan setara. Tapi Allah katakan khairun, lebih baik min alfi syahr. Lebih baiknya kita nggak tahu. Ya, yang jelas di malam Lailatul Qadar tersebut Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, kata Allah khairun, nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, atau kalau kita konversikan ke tahun, lebih baik dari 83 tahun lebih. Ya, 83 tahun 4 bulan. Lebih baik dari itu. Ya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, artinya begini. Kalau ada di antara Bapak Ibu di malam itu bersedekah, ya, bersedekah, nggak usah banyak-banyak, segelas air mineral aja. Ya. Segelas kita bersedekah di malam itu, segelas air mineral. Maka nilai ganjaran yang kita dapatkan dari Allah dari sedekah segelas air mineral tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Makanya kita katakan apa? Malam akselerasi amal. Artinya bisa mendongkrak amalan kita. Iya. Bisa mengakselerasi amalan kita. Iya, kita kan tahu ya Bapak Ibu, usia umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Iya, benar nggak? Berapa lama sih kita hidup Bapak Ibu? Ya, di sini mohon maaf, ada yang sudah 60 tahun belum? Ya, mungkin ada ya. 50 tahun lah ya. Atau 55 ya. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Usia umatku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai dengan 70. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau sudah ada yang 60 tahun, itu lebihnya tuh bonus. Ya, bukan berarti mohon maaf ya, kita yang muda-muda ini nggak lewat, bukan. Ya, tapi kalau yang sudah tua ini harus lebih perhatian lagi gitu. Mau kemana lagi coba kira-kira? Besok atau lusa sudah dijemput sama malaikat maut gitu. Bukan berarti kita yang muda-muda ini nggak dijemput sama malaikat maut, enggak, bukan. Ya, tapi yang lebih tua ini harus lebih perhatian lagi. Ya sudah. Saya harus lebih fokus ke akhirat lagi kalau dikasih usia panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya usia umatku, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, coba lihat di lingkungan Bapak Ibu. Iya, hanya ada 1-2 orang yang mungkin usianya 70 tahun, 80 tahun, apalagi sampai 100 tahun. Hanya ada 1-2 orang. Rata-rata yang meninggal itu usia berapa? 60, 70. Bahkan subhanallah di zaman ini ada anak SD sudah cuci darah. Iya, ada usia 23 tahun sudah jantungan. Iya. Subhanallah. Iya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, karena memang segitu jatah usia ya umur umur usia umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, wa kalluhum ma yajuzu zalik. Sedikit sekali yang melampaui itu. Iya, jadi sedikit yang usianya lebih dari 70 tahun. Iya. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum dengan usia umat-umat terdahulu, ya kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, contohlah misalnya, ya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang Bapak Ibu tahu usianya Nabi Nuh itu berapa? Ya, berapa tahun? Yang masyhur itu 950 tahun. Ya, berarti umat dulu, kalau kita usianya 60 tahun, mungkin mereka kalau bahasa kita sekarang, mungkin mereka masih usianya 60 tahun, mungkin masih main karet. Ya, main karet, lari sana dari sini petak umpet gitu. Usia 60 tahun. Ya, kalau kita sudah 60 tahun itu sudah aki-aki. Ya, Nabi Nuh di satu riwayat dikatakan beliau itu usianya 950 tahun. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya usia beliau itu ya 1050 tahun. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala
anhuma. Ya, jadi 1050 tahun. Nah, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, ada ulama yang mengatakan bahwasanya usia beliau alaihi salatu wassalam 1020 tahun. Bahkan saya sebutkan saja singkatnya, ada yang mengatakan 1700 tahun. Ya, 1700 tahun. Di mana kita coba dibandingkan dengan mereka? Kita 60 sampai dengan 70 tahun. Ya. Di antara kasih sayang, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya loh ya, bukan sekali seumur hidup kita. Setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam, menciptakan satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, di satu malam ini, inilah yang kita sebut tadi sebagai akselerasi amal. Malam akselerasi amal. Kalau di malam itu, saya, Bapak Ibu, baca Quran, maka nilai ganjaran bacaan Quran kita itu melebihi berapa? Ganjarannya lebih 1000 bulan. Ya, berarti kita sudah menyamai atau bahkan melampaui umat-umat terdahulu. Ya, dengan satu malam tersebut. Nah, bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan 10 Ramadan. Ya, dan dikasih kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 malam Lailatul Qadar. Dan kita betul-betul memanfaatkan malam tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan proyek-proyek kebaikan dan yang lainnya. Ya, maka kita sudah melampaui ya amalan-amalan atau ganjaran orang-orang terdahulu dengan usia kita yang sangat singkat. Ya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, Man qama lailatal qadri. Barang siapa yang qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Artinya ada di antara Bapak Ibu yang di malam tersebut sholat tarawih misalnya. Ya, sholat tarawih, baca Quran, bersedekah, silaturahmi, ya, melakukan ketaatan-ketaatan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu, Man qama lailatal qadri. Barang siapa yang qiyamul lail, ya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, imanan wa ihtisaba, karena dorongan keimanan, karena dorongan mengharapkan ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, jadi Masya Allah, nggak main-main. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, ya, orang yang keluar dari bulan Ramadan lalu kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka golongan ini bukan termasuk daripada kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai jam berapa? Ya. Ada tanya jawab ya? Ya. Ada tanya jawab. Taib. Tanya jawab ya. Tanya jawab sekarang. Apa masih ada waktu? Setelah tanya. Ya, taib. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman hurima khairaha." Ya, siapa yang terhalangi kebaikan di malam Lailatul Qadar tersebut, faqad hurim, selamanya dia diharamkan kebaikan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya di antara kita ya, ada nggak sih orang yang diharamkan kebaikan pada malam tersebut? Ada. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita bukan termasuk orang tersebut. Ya, mungkin kita biasa, mungkin pernah kita ngalami ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita pernah di suatu waktu yang kita prediksi malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, nggak ada bacaan Quran sama sekali. Ya, nggak ada sedekah sama sekali. Ya, nggak ada tarawih sama sekali. Nggak ada sholat berjamaah sama sekali. Kita nggak sholat berjamaah maghrib, kita nggak sholat berjamaah isya, kita apalagi subuh, lewat semuanya. Ya, kalau ini semua terlewatkan Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, malam sedahsyat ini terlewatkan, kapan lagi kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala?
Ya, oleh karenanya kata Nabi kita SAW, faman hurima khairaha, siapa yang diharamkan kebaikan pada malam tersebut, faqad hurima, maka selamanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dia diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, kalau kita melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di 10 malam terakhir, bahkan di satu riwayat dikatakan di tahun kematiannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersungguh-sungguh, bahkan beliau beriktikaf sampai 30 hari lamanya. Ya. Dan sejak diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu setiap tahunnya iktikaf. Ya. Beliau bersungguh-sungguh mengejar keutamaan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau itu bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, mala yajtahidu fi ghairi. Ya, yang selainnya tidak seperti itu kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja adalah manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, bersungguh-sungguh mengejar keutamaan daripada malam Lailatul Qadar tersebut, maka bagaimana lagi ya kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, juga dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-ashr, apabila sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Ahyal lail. Beliau itu menghidupkan malamnya. Jadi beliau itu enggak tidur sama sekali. Ya, yang pertama. Yang kedua, wasya'dal mi'zar. Beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, ini kiasan Bapak Ibu. Artinya mengencangkan ikat pinggangnya di sini kata para ulama kita, mohon maaf, beliau enggak nyentuh istri-istrinya. Ya, padahal kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW itu istrinya berapa? Ada 9. Ya. Tapi kalau sudah masuk ya 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh lagi istrinya. Jadi beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa aikadha ahla. Beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya. Ya. Jadi semua dibangunkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, perhatikan amalan kita yang terakhir. Amalan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan statnya. Ya, kalau ada di antara kita dari hari pertama misalnya sampai hari ini hari ke-14 di bulan Ramadan ini semua kelalaian. Ya, nggak ada baca Quran, tidak ada sedekah, tidak ada kebaikan misalnya. Ya, jangan kita kena jebakan setan. Ya, apa jebakan setan? Sudah terlanjur, hancur sekalian. Ya, percuma. Yang 13 hari yang lalu kamu juga sia-sia kok gitu loh. Ya sudah, nggak ada gunanya. Kalau sudah mau bersungguh-sungguh sekarang, nggak ada gunanya. Itu jebakan setan, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Itu bisikan setan. Karena ternyata amalan kita bukan dilihat dari awalnya, bukan startnya yang dilihat. Ya, kata Nabi kita SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu hanyalah dinilai dari akhirnya, endingnya. Ya, bagaimana endingnya amalan kita tersebut itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita kasarnya, mohon maaf, ya, hari pertama sampai dengan 13 sampai hari ke-14 hancur semuanya puasanya. Ya, enggak pernah tarawih, enggak pernah ngaji, pokoknya enggak ada ibadah sama sekali. Ya, kita belum terlambat Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, karena ternyata amalan kita dinilai di akhirnya. Ya, finishnya di situ dinilai amalan kita. Kalau akhir daripada Ramadan kita ini baik, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, maka Allah maafkan yang telah lalu dan Allah perbaiki yang telah lalu. Ya, tapi kalau endingnya tidak baik, hancur Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, sebagus apapun startnya, maka ia juga akan ikut hancur karena finishnya sudah hancur. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kita belum terlambat. Apalagi sekarang ini kita masih berada di tanggal 14 bulan Ramadan. Ya, dan masih ada beberapa hari persiapan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini hanya satu kali setahun Bapak Ibu. Azanillahu wa iyyakum. Dan tidak ada jaminan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Jangankan bulan Ramadan berikutnya. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi Bapak Ibu.
Ya, kita akan sampai menyelesaikan bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari. Ya, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua supaya bisa memaksimalkan ya ibadah kita di sisa-sisa di bulan Ramadan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Pagi sampai sore harinya kerja, malam Insyaallah. dengan capeknya, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi kita kerja juga kewajiban kan ya. Ya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau siapa yang menghadiri. Ya, ini standar minimal ya. Masa iya sih kita nggak bisa gitu loh. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, siapa yang menghadiri sholat berjamaah Isya dan subuh, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Masa iya sih kita nggak bisa gitu ya. Ya di malam itu kita niatkan. Pokoknya 10 terakhir jangan sampai terlewatkan apa? Jangan sampai terlewatkan sholat berjamaah, sholat ya Isya dan sholat subuh. Ya, kita bertekad bahwa kita harus laksanakan itu di masjid berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Ini untuk laki-laki loh ya. Ya kalau untuk perempuan tidak. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu azan Allah wa yakum. Kata para ulama kita, itikaf itu tidak mesti ya sehari 24 jam gitu loh. Ya. Tapi kata para ulama kita, sebagian ulama kita mengatakan, kita masuk ke dalam masjid 5 menit saja dan kita niatkan itu itikaf, itu juga sudah masuk itikaf. Ya, makanya banyak teman-teman kita biasanya pulang kerja, ya pulang kerja, pulang nggak nongkrong lagi ya langsung gitu, 10 malam ya, 10 malam terakhir. Biasanya langsung pulang. Ya, setelah itu sholat taraweh, setelah itu biasanya langsung di masjid. Ya, diam di masjid. Mau tidur, mau ngaji, pokoknya di masjid. Diam di masjid, niatnya untuk itikaf. Tidur, mungkin 2 jam kemudian bangun. Baca Quran, mungkin baca setengah halaman, ngantuk lagi, tidur lagi. Tidak apa-apa, seperti itu. Ya, jadi tidak mesti harus 24 jam gitu, sekali 24 jam. Atau selama 10 hari masuk masjid, nggak keluar-keluar. Nggak mesti. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Itu kemampuan kita. Kita juga punya kewajiban bekerja di siang harinya dari pagi sampai sore. Ya, lalu kemudian sore harinya kita capek. Kita hanya mampu misalnya 1 jam di masjid, sudah kembali ke rumah istirahat, sudah fattaqullaha mastata'tum. Ya, dan itu sudah mengambil insya Allah taala itu sudah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar insya Allah. Ya seperti itu Allah taala a'lam bissawab. Nah, Ada lagi yang ingin bertanya dari Ibu Eko, punya? nah. Itu kan ya. Nanya dipaksa ya. Masih kan? Kayak masih. Barakallahu fikum. Sak, yang Iya, silakan. Ahlan. prioritasnya itu di malam-malam ganjil ya. Betul. Tapi apakah ada, maksudnya ada sejarahnya, maksudnya ada info gitu. Di malam-malam genap juga terjadi Lailatul Qadar apa tidak bisa. Jadi eh sudah selesai. Masih ada nggak lanjut 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 apa? Puasanya kita sedikit berbeda nih, Mas. Iya, Masing-masing. tahu tahu ya. Iya baik. Jadi sebenarnya hikmahnya ya. Mohon maaf ya. Jadi jangan tersinggung ya. Sebenarnya yang pertama ya. Sebenarnya puasa penentuan awal Ramadan dan Syawal itu hak prerogatifnya pemerintah kita, pemimpin kita. Ya. Demikian tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Biru'yatil hilal dengan melihat hilal. Itu petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengeksekusi itu siapa? Ya pemimpin kita.
Bukan semua orang gitu loh. Ya, bukan semua orang. Bayangkan kalau semua orang bisa menentukan ya awal Ramadan dan awal Syawal gitu. Gimana negeri kita gitu loh. Ya, itu satu keluarga ya tanggal 1, itu sekeluarga tanggal 2, itu sekeluarga. Padahal ini kan sakral ini. Ya, alangkah indahnya kalau misalnya kita rayakan bareng-bareng gitu loh seperti itu. Ya, awal puasa kita mulai bareng-bareng ya kan. Kemudian 1 Syawal juga kita rayakan bareng-bareng seperti itu. Ya. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi qadarullah. Yang jelas Bapak Ibu azan Allah wa yakum, di antara hikmahnya ya, supaya kita tidak melewatkan 10 malam ini. Jadi istilahnya gini, jangan kita hanya ngejar saja di malam-malam ganjil saja. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan mencari ya malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam ganjil. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, maka kita manfaatkan seluruhnya 10 terakhir. Ya, 10 terakhir itu pokoknya kalau sudah ya 10 terakhir sudah kita bersungguh-sungguh baca Quran, ya sholat jamaah jangan sampai tertinggal gitu loh seperti itu. Ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam ganjil. Taharro kata Rasulullah. Kata Nabi kita SAW, carilah malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi caranya supaya tidak terlewatkan Bapak Ibu azanillahu wa yakum. Bagaimana caranya? Ya sudah, seluruh malam di 10 malam terakhir kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewat 1 malam tanpa baca Quran. Jangan sampai terlewat 1 malam pun tanpa sholat berjamaah. Jangan sampai terlewat 1 malam pun di akhir-akhir tersebut tanpa bersedekah. Walaupun hanya segelas air. Ya, kata Nabi kita SAW, ya ittaqun nar. Berlindunglah kalian dari api neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan sepotong biji kurma. Ya, Rasulullah nggak mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka dengan bersedekah ya 1 juta, 2 juta, atau misalnya 1 galon air. Enggak, Rasulullah mengatakan ittaqun nar. Berlindunglah kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan bersedekah sepotong biji kurma. Ya, kalau kita konversikan ke rupiah berapa sih sepotong biji kurma itu? Ya mungkin gopek juga enggak. Ya gopek ya. Ya, sepotong biji kurma kata Rasulullah untuk boleh jadi dengan sedekah kita tersebut menjadi sebab kita dilindungi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi caranya Bapak Ibu kita manfaatkan semua, kita kejar semua 10 terakhir tersebut. Ya, mungkin kita nggak bisa sama dengan pengusaha ya yang sudah income-nya sudah jalan secara automatically gitu loh, ya. Kita nggak bisa seperti orang-orang yang misalnya nggak kerja kantoran gitu. Tapi kita bisa kok. Kita pulang kerja misalnya, kita diam sebentar di masjid setengah jam, baca Quran. Setelah itu kita pulang istirahat sudah. Ya, karena kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan menghadiri sholat berjamaah Isya dan subuh di malam tersebut, maka sudah mengambil bagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang saya ketahui. Nah, Ada pertanyaan lagi. silakan ahlan. Karena apa penjelasannya? Baik. Itu sebagian pendapat ulama kita ya. Tapi yang jelas kan jelas ya. Yang jelas ya namanya perayaan ya. Namanya perayaan kadang-kadang ada orang merayakan sesuatu setahun gitu loh. Ya, malam ini perayaan lagi, besok perayaan lagi, besok perayaan lagi gitu seperti itu. Tapi jelas kan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Berarti di seputaran itu, seputaran tanggal 29, 27 di malam-malam ganjil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya jelas ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ya seperti itu Allah taala a'lam bissawab. Nah, Laki-laki apa? Pada kusuk semua. ya masyaallah. Oh, ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan ini dari pihak Masya Allah ya, menghadiri majelis ilmu itu Bapak Ibu, sampai kita tidur pun, ya, bukan berarti pembenaran ya, kalau hadir kajian tidur, sampai tidur pun itu dapat berkah.
Enggak betul. Iya. Bahkan misalnya begini nih, misalnya gini, ada majelis ilmu. Ada majelis ilmu. Ada orang datang karena musholanya masjidnya adem, ada AC-nya. Dia nggak mau dengar majelis ilmu. Dia hanya numpang ngadem saja. Dia juga dapat keberkahan. Itu luar biasanya majelis ilmu. Ya, apalagi kalau memang serius mau dapat ilmu gitu, itu lain lagi. Oleh karenanya kata Nabi kita SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh suatu jalan, jalan apapun itu, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Oleh karenanya kata para ulama kita, diantaranya Ibnu Rajab kalau tidak salah, beliau mengatakan jalan terekspres untuk memasuki surga Allah dengan menuntut ilmu agama. Ya, jadi itu saking luar biasanya menuntut ilmu agama. Apalagi dalam kondisi berpuasa. Ya, perhatikan. Nabi kita SAW juga pernah bersabda, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Ini bukan puasa wajib loh. Ya, secara umum, puasa secara umum. Apalagi kalau puasa wajib. Karena Allah itu ya sangat mencintai, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Ya, kata Nabi kita SAW, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah. Ini contohnya nih. Sudahlah berpuasa di jalan Allah pula kan. Menuntut ilmu kan di jalan Allah. Apa kata Nabi kita SAW? Ba'adallahu wajha. Allah jauhkan wajahnya dia minan nari dari api neraka sabaina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Iya. Jadi berpuasa di jalan Allah, berpuasa kemudian di jalan Allah puasanya tersebut. Allah jauhkan wajahnya dia, Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kita jalan mulai hari ini non-stop, nggak mampir di rest area. Selama 70 tahun, sejauh itu Allah jauhkan kita dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam bisawab. Nah, silakan. Melakukan ritual orang yang benar-benar ada. Baik. Jadi begadang kalau nggak ada artinya nggak boleh ya. Ya. Ini kan ada artinya, masya Allah ya. Ya, jelas ya, kelihatan kok. Ya, ada orang begadang ya, ngobrol, ngalor ngidul, ya. Semua tetangga habis digosipin sama dia dari A sampai Z. Iya, tahu nggak si itu? Tahu nggak si itu? Oh iya, dia mah sampai tengah malam. Nah, ini jelas ini. Mohon maaf celaka yang seperti ini. Ya. Atau misalnya, mohon maaf, ya, masih ada saudara kita kaum muslimin, nggak Ramadan, nggak di luar Ramadan, nggak Ramadan, kerjanya nyekek botol malam-malam. Ada kan? Mohon maaf ya. Bukan mineral, bukan, mohon maaf. Sudahlah, kalau Ramadan sudahlah, taubatlah. Iya, bukan botol mineral, bukan. Ya saya juga biasa nyekek botol mineral gitu. Ini kan jelas ya, ini jelas. Tapi kalau orang yang memanfaatkan malam-malam tersebut ya jelas dia baca Quran. Kalau dia berkata dia perkataannya baik gitu loh. Ya, kemudian ya masih punya orang tua, dia bersilaturahmi ke orang tuanya pada malam tersebut. Ya, dia bersedekah. Ya jelas ini kan Allah Subhanahu wa taala, ya jelas Allah hendak memberikan kebaikan kepada dia. Yaitu tadi kan kata Rasulullah, siapa yang diharamkan kebaikan pada malam tersebut, selamanya dia diharamkan kebaikan. Nauzubillah. Ya, kalau di malam tersebut saja kita nggak bisa berbuat kebaikan, gimana dengan malam-malam lainnya? Padahal ini kan malam ya bertabur keutamaan gitu loh. Ya, tidak berlebihan kalau kita katakan di malam ini ya ada sejuta keutamaan, ada sejuta kemuliaan, ada sejuta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita manfaatkan dengan kebaikan, dengan ketaatan, yaitu tadi baca Quran, terutama baca Quran. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini Bapak Ibu juga disebut sebagai ya syahrul syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena pada malam tersebut, pada bulan ini diturunkan Al-Quran. Ya, kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu seperti Imam Syafi'i misalnya, itu beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali Bapak Ibu. 60 kali. Ya, berarti kalau 60 kali,
Di siang harinya 1 kali, di malam harinya 1 kali. Kata murid beliau kalau tidak salah Al-Muzani, beliau mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di siangnya 1 kali, di malamnya 1 kali, itu di luar bacaan sholat malamnya. Ya, itu di luar di luar sholat malamnya. Berarti dalam 1 hari 1 malam beliau menghatamkan Al-Quran ya 2 kali. Keluar bulan Ramadan 60 kali. Ya, Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu kalau misalnya masuk bulan Ramadan, beliau liburkan kajian hadisnya. Ya, kemudian beliau mengatakan irji'u ila Qur'anikum. Sudah, kembali kalian sama Quran kalian. Ya, jadi di mana aja baca Quran. Kalau mungkin kita mau lihat bagaimana gambaran mereka, perlakuan mereka terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Lihatlah hari ini perlakuan kita sama gadget. Kita kan di mana-mana gadget ya. Ya, nganggur sedikit gadget. Sambil ngobrol, gadget. Seperti itulah mereka sama Al-Quran. Kira-kira. Ya, sehingga bisa menghatamkan sampai 2 kali dalam sehari. Ya, 60 kali selama bulan Ramadan. Ya, seperti itu Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana jika kita berwakaf di 10 malam terakhir? Apakah malam harus terusnya seperti Iya, zahirnya hadis seperti itu. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai ganjarannya itu lebih baik khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Beda dengan malam-malam lainnya jelas. Ya. Jadi kalau di malam tersebut misalnya, taruhlah nggak usah wakaf tanah lah ya. Quran lah misalnya. Misalnya kita pulang nanti nih, dapat toko buku misalnya ada Quran harganya 30.000. Ya, 30.000. Kita wakafkan Quran tersebut di salah satu masjid misalnya. Kita lihat, oh masjid ini rame. Suka banyak orang baca Quran dalamnya. Kita taruh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ganjarannya ya itu melebihi daripada 83 tahun. Ya, bayangkan itu. Itu kan akselerasi amal. Ya, ada orang setiap hari ya wakaf mushaf. Tapi wakafnya di luar malam Lailatul Qadar. Maka lebih baik yang 1 kali tadi tersebut. Ya seperti itu. Zahirnya hadis itu seperti itu. Nah, Oke, pertanyaan terakhir, amalan apa yang paling dianjurkan? Kemudian mulai jam berapa ya hitungan Lailatul Qadar? nah, yang pertama, amalan yang paling diutamakan adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Salat malam atau kalau kita salat tarawih. Ya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man qoma ma'al imam. Siapa yang salat tarawih bersama dengan imam hatta yang sarif sampai imamnya bubar. Ya, walau cuma setengah jam, tergantung imamnya. Ya kan, mohon maaf ya, ada di antara kita kalau sudah witir kabur. Ya, alasannya nanti mau nambah lagi di rumah. Ini nggak benar, keliru. Yang benar sudah ikut sama imam sampai hatta yang sarif, sampai selesai. Ya, kata Nabi kita sallam, man qoma ma'al imam hatta yang sarif. Siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai. Ya, kutiba kalaila. Ya, maka dicatatkan dia sholat semalam suntuk, bayangkan. Dengan modal misalnya hanya setengah jam, 1 jam sabar bersama dengan imam, dicatatkan apa? Sholat semalam suntuk, bayangkan. Ya, makanya kata para ulama kita, kalau ada di antara kita yang ikut sholat tarawih, sudah cukup. Nggak perlu nambah di rumah juga nggak apa-apa, karena sudah dicatatkan apa? Sholat semalam suntuk. Ya, kalau ada di antara bapak ibu misalnya yang mau nambah lagi di rumah, silakan saja. Yang penting jangan witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Bagaimana caranya kalau mau nambah di rumah? Silakan 2 rakaat, salam. Kata Rasulullah, masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Misalnya di masjid misalnya atau di musola dapat 13 rakaat misalnya atau 20 rakaat misalnya. Berikut dengan witirnya kan sudah masuk witir. Sudah masih mau nambah di rumah, caranya bagaimana? Ya sudah, wudu lagi setelah itu 2 rakaat, assalamualaikum, 2 rakaat lagi, demikian seterusnya, semampunya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah taala, ya anaknya menceritakan, nama anaknya Abdullah rahimahullah taala. Beliau menceritakan ayahku dalam kondisi sehat itu sholatnya dalam sehari semalam 300 rakaat. Ya, dan jelas kalau sebanyak ini jelas ya yang banyak itu sholat malamnya. Karena sholat wajib berapa rakaat sih? Sholat rawatib berapa rakaat sih kan gitu. Berarti yang banyak apa? Sholat malamnya. Kemudian beliau mengatakan,
Pada saat ayahku sakit, hanya 150 rakaat saja. Bapak Ibu tahu sakitnya sakit apa Imam Ahmad? Bukan kayak kita, sakit cemen gitu, bukan. Sakitnya beliau ketika dipenjara sama penguasa pada saat itu, dicambuk. Ya, ulama menggambarkan cambukan yang diterima oleh Imam Ahmad dari Algojo, kalau andai dicambukkan ke seekor onta dewasa, onta tersebut akan jatuh terduduk. Ya, itu saking kerasnya cambukan tersebut. Sampai-sampai digambarkan pinggangnya Imam Ahmad itu patah. Ya, itu sakitnya seperti itu. Kata Abdullah, dalam kondisi seperti itu 150 rakaat sehari semalam. Ya, kita dalam kondisi tersenang kita saja 50 rakaat belum tentu. Benar nggak? Ya, jujur li. Ya, seperti itu. Jadi perbanyak sholat. Apalagi yang kita perbanyak baca Quran. Ya, apalagi yang kita perbanyak bersedekah. Ya, itu amalan-amalan utama. Kemudian apalagi berzikir. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling dermawan. Ya, Nabi Muhammad itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Ya, tapi sahabat menceritakan bahwa Nabi Muhammad lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, dan itu yang kita harus tiru. Kalau misalnya sedekah kita di bulan-bulan yang lainnya misalnya 10.000 tiap hari misalnya, naiklah levelnya. Di bulan Ramadan mungkin 20.000, 30.000, ya seperti itu. Ya, itu amalan-amalan utama yang seharusnya kita lakukan terutama di malam yang kita tengarai, di situ terjadinya malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Alhamdulillah. Sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustadz Aminullah. Semoga apa yang kita terima hari ini dapat kita amalkan, terutama uh, amin. pas pada orang-orang yang celaka karena tidak diampuni setelah kita mendapatkan Ramadan. Dan insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menuntut ilmu dan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak nanti Allah kembali kumpulkan kita di surga Firdaus bersama dengan seluruh keluarga kita, membersamai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kajian hari ini insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 6 ya. Pada saat terbuka bersama. Insya Allah. Mohon maaf dari FKKM apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.